I'tikaf ini sesungguhnya dibagi pada dua bagian. I'tikaf umum, i'tikaf khusus. I'tikaf umum waktunya tidak dibatasi. Kapan saja kita punya keinginan untuk ke masjid dan ingin sejenak kita meluangkan waktu untuk mengisi aktivitas di masjid dan diniatkan itu untuk mendekat kepada Allah, maka itu sudah masuk kategori i'tikaf. Sehingga para ulama memberikan kesan pada bagian yang pertama ini bahwa siapapun yang mampir ke masjid, bahkan kata Al-Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, masuk ke masjid saja dari luar kita sudah niat, padahal kita mau sekaligus menunaikan sholat fardu, lalu kita berniat i'tikaf, itu duduknya sambil nunggu sholat fardu, walaupun hanya 1 menit 2 menit, itu sudah bernilai i'tikaf. Itu i'tikaf umum. I'tikaf khusus, maka dia memiliki aturan tersendiri, dari waktunya, tata caranya, programnya, sampai standar keberhasilannya. Salah satu jenis i'tikaf khusus ini adalah i'tikaf yang langsung dipraktikkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu i'tikaf? Apa latar belakang yang menjadikan i'tikaf ini menjadi bagian dari ibadah? Apa keistimewaan i'tikaf? Apa agenda yang diprogramkan oleh Nabi untuk umatnya dalam i'tikaf? Dan yang terakhir, bagaimana parameter keberhasilan seseorang yang telah menunaikan i'tikaf? Maka 5 hal ini akan menjadi pembahasan kita yang semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diuraikan dengan singkat, padat dan jelas, serta diberi kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi ada orang belajar belum tentu mudah paham. Ada orang bisa paham tapi tidak punya kemampuan mengamalkan apa yang dipahami. Islam mengajarkan meminta doa kepada Allah untuk diberi kemampuan cepat memahami dan mudah mengamalkan. Itulah sebabnya kita sering minta tolong pada Allah dengan doa yang sangat populer, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon berikan pertolongan kepada aku agar semua yang aku pelajari itu menjadi zikir, jadi mengarahkan untuk ingat dan dekat kepadamu. Yang itu kemudian aku syukuri, dan syukur itu membimbing aku untuk mengamalkan sesuai dengan petunjuk sebaik yang kau inginkan. Itu poinnya. I'tikaf asal kata dasarnya itu dari kata akaf namanya. Ain, kaf, dan fa. Akafa. Akafa itu asalnya fokus pada sesuatu yang saking fokusnya sulit dipalingkan. Orangnya disebut akif namanya. Orangnya disebut akif, perbuatannya akafa, orangnya akif. Contoh gini, saya sedang fokus pada kamera sehingga orang manggil, memberi isyarat itu tidak respon, diabaikan saja, saking fokusnya gitu. Nah itu orang Arab menyebutnya dengan akif. Contoh di Quran, di Quran surah Al-Anbiya di ayat 52, halaman 326, paling kiri di pertengahan di mushaf. Nabi Ibrahim itu pernah menyoal kolega beliau, kerabatnya plus kaumnya, mengapa begitu fokus kepada berhala sampai saking fokusnya sulit diingatkan, dipanggil nggak nengok, diingatkan nggak respon gitu. Maka beliau memberikan komentar yang sederhana, singkat dan padat. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Sebetulnya keistimewaan berhala ini apa sih gitu, patung-patung ini, sampai Anda itu kok dipanggil nggak nengok, diingatkan susah, diajak dialog mengancam gitu. Jadi saking fokusnya.
Nah, itu akaf namanya. Orangnya disebut akif. Baik. Maka Nabi Ibrahim mencoba untuk bisa memberikan pencerahan supaya fokusnya itu berubah kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Secara akal bisa diterima, secara moral baik, secara spiritual benar. Maka beliau mencoba memberikan pelajaran. Ya, orang-orang itu kan menjawab, ini kan yang bapak kami, nenek moyang kami sudah arahkan. Tapi fokus saja ke sini. Lalu beliau mencoba mendialogkan dengan pendekatan intelektual. Begitu orang-orang ini meninggalkan tempat ibadahnya, keluar, maka oleh Nabi Ibrahim didatangi patung-patung itu, dicari yang paling besar, lalu dengan kapak yang sudah beliau siapkan, dihancurkan yang kecil-kecil, seperti kita tahu kisah viralnya. Kemudian kapak itu digantungkan di bagian yang paling besar. Terjadi kehebohan. Kan? Nah, kita sudah tahu kisahnya ketika kemudian heboh situasi itu, dipanggil ya Nabi Ibrahim karena ada berita ada anak muda yuqalu Ibrahim, ini orangnya agak aneh katanya. Ya, kritis tapi suka menyoal kebiasaan kita. Maka ketika dipanggil, diinterogasi, apakah engkau ya yang melakukan ini ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama yang besar nih. Ya? Nah, kalimat ini yang menjadikan beliau malu di hadapan Allah di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Jadi ketika umat manusia sudah gelisah dengan hisab, tak peduli nanti bagaimana, yang penting cepat diselesaikan hisab. Di antara yang didatangi itu ada 3 nabi yang viral. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3-tiganya minta maaf. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan sesuai dengan bahasan kita, saya malu minta karena dulu saya pernah merasa salah mengatakan pada kaumku, ini mungkin yang melakukan, tanya aja sama yang besar ini. Ya, padahal itu tidak diniatkan untuk berdusta, untuk mendialogkan pikiran. Ya. Lalu apa jawaban dari mereka? Jawabannya mustahil. Bicara aja nggak bisa, dibaliklah Nabi Ibrahim. Bagaimana engkau bisa menuhankan sesuatu yang engkau sendiri membuatnya, merespon tidak bisa, mendatangkan manfaat tidak mampu, bahkan mencegah madarat pun tidak bisa dan tidak punya kuasa. Mencegah madarat itu ada yang ngampak aja nggak bisa bela diri. Maka bagaimana bisa membela Anda? Itu maksudnya. Ya, maka marah dari situ. Ini saya ceritakan dulu ya urutannya. Nanti Anda akan paham apa yang saya maksudkan. Kemudian setelah itu diusir, singkatnya sempat dipertontonkan dulu untuk dihukum, harus kumpulkan masyarakat, kita beri pelajaran. Jadi pelajaran yang ada pada masa itu adalah siksa terkejamnya dibakar di hadapan masyarakat. Itu siksa hukuman terkejamnya. Kumpulkan kayu bakar, apinya dibesarkan dulu, kan? Dimasukkan, besarkan. Nah, lalu secara singkat ketika dibakar itu, Allah memberikan satu perubahan pada apinya. Maka disampaikan, kuni bardan wassalama, ya naru kuni bardan wassalama. Ini menarik bahasa Qurannya. Api dengan izin Allah, kan? Kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wassalama, yang menyejukkan. Kalau tidak ada salama, kedinginan. Panas tidak, tapi dingin iya. Ya kan? Di Ciwidey nggak ada panas, tapi kalau sudah dingin betulan, dingin itu. Ya? Nah, tapi dingin yang menyelamatkan, sejuk maksudnya. Jadilah engkau sejuk. Ya kan? Jadilah engkau sejuk. Singkat tuh. Maka kemudian secara singkatnya beliau tetap utuh. Rajanya nggak mau kalah. Nah, ini kalau di dialog intelektual itu, kalau sudah kalah biasanya menyoal atau bikin isu. Ya, kalau tidak sadar dengan kekurangan, ingin ditutupi itu dengan kesalahan yang lain. Yang paling gampang bikin isu atau buat kesalahan yang lain. Maka apa yang dikatakan raja ini? Oh, ini bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa pasti mati. Ini kayaknya jin atau tukang sihir. Ada di tempat kita. Kalau tempat kita kedatangan dan kehadiran tukang sihir, bahaya buat masyarakat. Pergi aja deh dari sini gitu. Karena nggak mau unjuk kekuatan, Nabi Ibrahim kan diminta pergi, diusir. Nah, dalam kepergiannya itu, dalam pengembaraannya terjadi dialog intelektual. Dicari oleh beliau, ya Allah, apakah benar yang dipertuhankan ini sebagai Tuhan? Nyari. Ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, di surat Al-An'am. Maka ketika malam, nah ini telah dibuktikan oleh sejarah dan ditemukan persis seperti keterangan Al-Quran. Ya, ini yang dipertuhankan oleh masyarakat di era Nabi Ibrahim itu di kalangan Ur. Nanti kalau ada waktu,
Mas tolong diagendakan ya, kapan kita ke Turki nanti kita mampir tuh ya ke wilayah bagian Namrud namanya. Nanti dicek di situ dan sekarang situsnya masih ada. Saya sempat ke sana dan sempat ngambil dokumentasi juga. Nanti kita bareng-bareng kita upayakan gitu. Yang menarik begini, ada 3 dewa besar yang diagungkan sebagai Tuhan. Ketiganya itu benda langit. Ada matahari, bulan, dan Jupiter. Ya. Jadi, falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Jadi begitu malam itu gelap terlihat muncul benda langit. Nah, benar enggak itu Jupiter itu dipertuhankan gitu? Ya kan? Nah, ternyata begitu selesai hilang itu. Ya, falamma afala qala jadi begitu itu tenggelam, malamnya hilang, ikut hilang. Oh, kalau Tuhan nggak bisa begitu. Masa Tuhan dikalahkan oleh cuaca? Ya kan? Kemudian melihat matahari siangnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Begitu lihat matahari, kan ada dewa matahari itu. Ya, berarti yang pertama gugur tuh, Jupiter gugur. Kan? Lalu didialogkan lagi secara intelektual. Matahari ada dewa matahari, dicek matahari juga sama. Begitu kemudian masuk maghrib, tenggelam, malamnya nggak ada. Masa Tuhan tenggelam? Nah, ini nih. Makanya di dalam Islam tuh simpel aja. Kalau ngaku Tuhan tuh oleh Allah diberikan satu penunjuknya itu simpel. Firaun ngaku Tuhan, ditenggelamkan. Supaya kita bisa punya cerita Tuhan tenggelam gitu. Jadi nggak keren Tuhan ya. Ya kan? Namrud ngaku Tuhan, dimasukin nyamuk, masa Tuhan kalah sama nyamuk gitu. Ya. Nah, ini dialog yang sama. Matahari dipertuhankan, Tuhannya tenggelam. Masa Tuhan tenggelam gitu ya? Lihat bulan, ada lagi bulan, ada Dewi Bulan kan? Dipertuhankan 3, Dewi Bulan, Jupiter, kemudian matahari. Sama juga, bulan hilang selesai. Maka disitulah minta petunjuk. La illam yahdini Rabbi. Kemudian, nah kalau Allah nggak ngasih petunjuk ya Allah, kalau aku nggak diberikan petunjuk, nggak ketemu, aku termasuk orang rugi. Maka puncaknya di situ dalam dialog intelektual ini puncaknya menemukan Tuhan. Itu puncak tertinggi kebenaran dalam pengetahuan. Jadi maksud ayat ini adalah sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun. Tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulul albab itu akal sehat. Orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Akal sehat itu akal yang sering dipakai riset. Silahkan kata Allah riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah. Di ujung pencarian Nabi Ibrahim itu keluarlah kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ujungnya begini, ini matahari tenggelam, siapa yang nenggelamin? Bulan muncul, siapa yang munculkan? Pasti ada yang tertinggi. Itulah kemudian ketika menemukan itu ada kepasrahan. Inni wajjahtu. Jelas sampai sini? Maka itu tingkat tertingginya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang paling hebat adalah, nah ini yang mau saya katakan, ketika beliau menemukan tingkat tertinggi dalam pencarian dengan kadar intelektualitasnya yaitu Allah, maka yang terjadi semua terbuka akses-akses dan jalur-jalur kehidupannya. Tapi pertaruhannya besar, diusir dari kampung, pisah dari keluarga, ya kan? Jalan mengembara bersama istri tercinta, jalan. Tapi lihat jawabannya. Dari sini perjalanan ini diabadikan nanti di Quran surah ke-19 Maryam dari ayat ke-45 sampai di ayat ke-50. Pada intinya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Lihat runtutannya ya Pak ya. Nanti kita masuk ke apa yang kita bahas.
tatkala Ibrahim itu bisa berhasil menepikan kebiasaan umatnya yang fokus pada penyimpangan-penyimpangan, lalu ia menemukan esensi berkehidupan untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah. Beribadah itu begini, jangan dipahami sekedar ibadah ritual, tapi kerjanya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, berpakaiannya ibadah. Maka wahabna lahu Ishaq, kami berikan anugerah yang selama ini divonis tidak mungkin terjadi. Istri Nabi Ibrahim saat itu, Sayyidah Sarah, itu divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan karena monofus dan mandul. Maka kata Allah, ketika hambaku fokus kepadaku untuk menuhankan aku dan membuktikan kebertuhanannya, aku berikan sesuatu yang bahkan mustahil menurut hambaku. Wahabna lahu Ishaq, istrinya disehatkan lagi dan melahirkan keturunan, diberikan anak yang cerdas. Karena dialognya dari intelektual, maka yang lahir pun anaknya intelek, namanya Ishak. Jadi di Quran itu kalau Nabi Ishak gulamun alim, Nabi Ismail gulamun halim. Itu bedanya. Ya, Ishak itu gulamun alim, cerdas, pintar. Maka keturunannya pun cerdas, pintar. Tapi ada yang sebagian tidak menaati Allah, makanya kepintarannya digunakan pada yang salah. Itu yang muncul kekinian. Kalau Nabi Ismail gulamun halim, pintar, peka dan toleran. Makanya keturunannya ke Nabi Muhammad sifatnya pintar, lembut, toleran, baik. Ya, itu ciri khas tuh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu poinnya.